Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pelajaran Sejarah Peminatan kelas 11 bersama saya, Aya Sofia Martini. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah pendalaman dari materi sebelumnya, yaitu perkembangan paham demokrasi, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, pan-islamisme, dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Revolusi budaya yang berlangsung di Eropa sekitar abad ke-16. Ingat, abad ke-16 itu artinya dari tahun 1501 sampai 1600. Itu disebut sebagai abad ke-16. Telah mengubah dan membuka pikiran manusia yang selama ini terkungkung oleh dominasi para bangsawan dan agamawan. Dunia semakin berkembang menuju abad baru, dan lahirlah pemikiran-pemikiran baru. Salah satunya menjadi paham-paham besar di dunia, seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan pan-islamisme yang berkembang di Timur Tengah. Berikut adalah ilustrasi tentang paham-paham baru yang mempengaruhi Asia dan Afrika. Itu ada liberalisme, demokrasi, pan-islamisme, dan sosialisme. Mari kita bahas satu persatu. Pengaruh paham-paham besar. Paham-paham besar dunia mulanya lahir dan berkembang di Eropa dan Amerika, kemudian menjalar ke Asia dan Afrika, sampailah kemudian di Indonesia. Perkembangan paham-paham di Indonesia kemudian menimbulkan aspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme dan imperialisme, sehingga melahirkan perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi politik. Kita akan bahas mengenai demokrasi. Sangat berhubungan dengan liberalisme, karena demokrasi menjunjung tinggi hak individu. Dimulai dari Magna Carta, hingga dari awalnya di Polis Athena yang diperintah oleh Solon. Kemudian akhirnya John Locke dan Montesquieu yang memunculkan semangat revolusi Prancis tentang liberté, égalité, dan fraternité. Artinya kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Dan juga lembaga yang menaungi masyarakat yang kita kenal dengan konsep trias politika. Demokrasi dalam bahasa Yunani disebut demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat, dan bertolak belakang dengan paham aristokratie, yang berarti kekuasaan elit. Secara umum, demokrasi merupakan sistem dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pengambilan keputusan dilakukan oleh seluruh warga negara. Sistem pemerintahan ini dilakukan pertama kali pada zaman Yunani kuno, di mana rakyat terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masalah kenegaraan. Namun, karena suatu negara pasti tidak hanya memiliki belasan rakyat dan wilayah yang sempit, sistem ini tidak efektif untuk diterapkan. Dan seiring berjalannya waktu, terbentuklah badan-badan perwakilan rakyat yang akan berperan sebagai wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan negara. Kemudian kita bahas liberalisme. Merupakan paham yang memberikan kebebasan kepada individu untuk ikut campur di dalam sistem pemerintahan dan ekonomi. Liberal yang merupakan salah satu ideologi dan tradisi politik yang berdasarkan kepada kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama.
Paham liberalisme mencita-citakan kemasyarakatan yang bebas berpikir untuk setiap individu dan menolak adanya batasan-batasan yang khususnya mengenai pemerintahan dan agama. Peristiwa Revolusi Prancis menjadi awal terbentuknya liberalisme yang disebabkan adanya kesenjangan sosial yang sangat kontras. Pada saat itu masih banyak terdapat diskriminasi berupa penggolongan masyarakat di negara Prancis, di mana golongan tertentu mendapatkan perlakuan istimewa yang tidak didapatkan oleh golongan lainnya. Liberalisme dimulai dari Magna Carta pada tahun 1211, bahwa raja tidak boleh semena-mena pada rakyatnya. Kemudian John Locke dari Inggris mengatakan bahwa individu harus bebas dari penguasa. Bahkan liberalisme sudah menjurus pada ekonomi liberal dari Adam Smith, David Ricardo, dan Robert Malthus, bahwa manusia memiliki kebebasan untuk mengembangkan bakatnya dalam berusaha atau berwirausaha. Terbentuknya golongan liberal diawali dengan adanya revolusi, di mana masyarakat mulai menuntut hak dan kebebasan mereka. Liberalisme kemudian menyebar ke negara-negara Eropa. Paham ini mendapat dukungan masyarakat negara-negara tersebut. Munculnya paham liberal diilhami oleh pemikiran-pemikiran dari Voltaire, Montesquieu, dan Rousseau. Gerakan liberalisme itu akhirnya meningkat menjadi gerakan politik dan meletus dalam bentuk revolusi Prancis di tahun 1789 sampai 1815. Paham liberal itu menyebar ke negara-negara Eropa melalui semboyan liberté, égalité, dan fraternité, yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Dalam kegiatan ekonomi, paham liberal melahirkan sistem ekonomi bebas, di mana tiap-tiap orang bebas menentukan pekerjaan dan usahanya. Pemerintah hanya bertugas mengawasi dan menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas perekonomian dalam masyarakat. Akibatnya, timbullah persaingan hebat antar individu yang tercermin dalam sikap sistem kapitalisme. Dalam bidang politik, paham liberal melahirkan negara demokrasi. Pemerintah demokrasi menghendaki pembatasan kekuasaan raja, dan negara harus berdasarkan atas hukum yang dituangkan ke dalam undang-undang negara. Sekarang kita bahas sosialisme, yaitu suatu paham yang menghendaki suatu masyarakat yang disusun secara kolektif dan menghendaki penguasaan sektor alat produksi terpenting oleh negara agar menjadi masyarakat yang makmur dan bahagia. Paham ini, segala sesuatu diatur dan dikerjakan secara bersama, sehingga hasilnya pun harus dinikmati bersama. Maka lahirlah semboyan sama rata, sama rasa. Paham ini muncul sebagai reaksi atas adanya permasalahan-permasalahan sosial ekonomi di kota-kota besar akibat revolusi agraria dan revolusi industri. Pada saat itu terjadi kesenjangan sosial yang besar antara kaum buruh dan kaum pengusaha. Di Prancis muncul paham sosialisme sebagai reaksi terhadap paham liberal. Paham sosialisme kemudian merembet ke Inggris, dan Karl Marx dan Friedrich Engels mengembangkannya. Selanjutnya kedua tokoh itu menulis ke dalam buku yang berjudul Das Kapital. Ajarannya dengan nama Marxisme atau sosialisme selanjutnya diadopsi menjadi ideologi politik dengan sebutan komunisme.
Istilah komunisme merupakan ciptaan Courbet, seorang tokoh sosialis Prancis. Ajaran paham ini diterapkan oleh pemerintah negara Uni Soviet di bawah pimpinan Lenin. Sosialisme merupakan paham yang berbentuk sistem sosial ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dan sangat mengutamakan kebersamaan sebagai tujuan hidup. Dalam paham ini, negara sebagai kekuatan terbesar harus selalu ikut mengambil peran dalam segala aspek demi mencapai tujuan negara. Rusia merupakan negara pertama yang menerapkan paham sosialisme yang dicetuskan oleh Karl Marx, yaitu ilmu pengetahuan sebagai dasar dari sosialisme, atau sosialisme yang dikembangkan di sini bersifat radikal. Hal ini terjadi pada masa kepemimpinan Lenin, di mana sistem ekonomi yang dianut negara Rusia adalah penguasa terbesar dari suatu negara dan tidak ada kepemilikan individu, sehingga hanya partai komunis yang boleh berdiri. Kemudian kita bahas nasionalisme, yaitu paham yang mencintai bangsanya sendiri dan menjadi paham yang membuat semangat kemerdekaan di Asia dan Afrika. Nasionalisme dalam bahasa Latin terdiri atas dua kata, yaitu natio yang berarti bangsa dan isme yang berarti paham. Jadi, secara bahasa, nasionalisme merupakan sebuah paham yang menciptakan, mempersatukan, serta mempertahankan kedaulatan wilayah atau sebuah negara yang memiliki kesamaan dalam konsep identitas seperti kesamaan budaya, bahasa, wilayah, dan cita-cita. Paham nasionalisme ini lahir di Eropa sebagai reaksi atas penguasaan daerah-daerah di Eropa oleh Napoleon Bonaparte, yaitu di tahun 1804 sampai 1815. Pada saat itu, tumbuh semangat nasionalisme dari bangsa-bangsa di Eropa untuk membebaskan tanah airnya dari cengkraman kekuasaan Napoleon Bonaparte dari Prancis. Maka, setelah memperoleh keberhasilan, berdirilah negara-negara baru di Eropa yang berdasarkan alasan kebangsaan atau nation, seperti negara Belgia yang memisahkan diri dari Belanda. Dimulai dari pemikiran Hans Kohn di abad ke-19, ingat abad ke-19 artinya dimulai dari tahun 1801 sampai 1900, bahwa nasionalisme menunjukkan kesetiaan tertinggi pada negaranya. Hingga dimulai dari Perang Dunia I, yakni karena semakin maraknya paham totalitarianisme dan sosialisme, bahkan chauvinisme, yang menyebabkan nasionalisme menjadi hal yang terpenting demi kemerdekaan dan kemenangan dari bangsa lain. Hal ini sama dengan perjuangan kemerdekaan di Asia dan Afrika. Gerakan nasionalisme di Amerika Serikat dilancarkan untuk menuntut persamaan hak dan status warga negara yang sederajat dengan warga negara di Inggris. George Washington memimpin gerakan nasionalisme dan akhirnya memperoleh kemerdekaannya di tahun 1783. Sedangkan di Amerika Latin, gerakan nasionalisme dilancarkan untuk menentang penjajahan Spanyol dan Portugal. Gerakan yang dipimpin Simon Bolivar tahun 1815 sampai 1828 itu akhirnya berhasil mencapai kemerdekaan. Di Jerman, gerakan nasionalisme di bawah pimpinan Otto von Bismarck dari tahun 1862 sampai 1890 berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, yaitu Denmark, Austria, dan Prancis. Gerakan itu kemudian melahirkan Negara Kesatuan Jerman dan menobatkan Kaisar Wilhelm I sebagai penguasa Jerman di tahun 1871. Kata nasionalisme
tersendiri berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu nation yang artinya bangsa. Sedangkan kata nasional artinya kebangsaan. Jadi nasionalisme adalah suatu paham yang memberikan identitas dan jati diri suatu kelompok masyarakat sebagai suatu bangsa. Secara luas, nasionalisme diartikan sebagai suatu sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa, dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Adapun menurut Ernest Renan, nasionalisme adalah sekelompok individu yang ingin bersatu dengan individu-individu lain dengan dorongan kemauan dan kebutuhan psikis. Sedangkan menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah kesetiaan tertinggi yang diberikan individu kepada negara dan bangsa. Selanjutnya kita akan bahas tentang pan-Islamisme. Ada seorang tokoh Islam bernama Jamaluddin Al-Afghani dari Afghanistan pada akhir abad ke-19 merumuskan paham pan-Islamis. Pan-Islamisme merupakan sebuah cita-cita manifestasi dari prinsip-prinsip Islam mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan antara umat Islam di seluruh dunia, atau lazim disebut dengan istilah Al-Wahdah Al-Islamiyah atau Al-Ittihad Al-Islamiyah. Paham pan-Islamisme ini mengeliminasi adanya perbedaan bahasa, etnis, atau budaya yang terdapat di dalam masyarakat Islam di seluruh dunia. Akan tetapi, cita-cita dari paham pan-Islamisme untuk mewujudkan sebuah al-jamaah al-Islamiyah atau persatuan umat Islam mendapatkan halangan. Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas berpenduduk umat Islam sedang dilanda bencana kolonialisme dan imperialisme dari bangsa-bangsa Barat. Jamaluddin melihat penjajahan terhadap negara Islam ini harus dilawan apabila mereka bersatu. Umat Islam harus bersatu. Upaya penyatuan dunia Islam ini disebut pan-Islamisme. Pan-Islamisme sebagai ide telah memperoleh dukungan hampir semua pemimpin Islam dan tokoh intelektual Islam. Pan-Islamisme memberi inspirasi bagi negeri-negeri Islam untuk mengadakan gerakan nasional bagi negaranya dalam melawan penjajahan. Penyatuan dunia Islam yang menjadi inti dari pan-Islamisme menjadi lebih tegas pada pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Pan-Islamisme bermula pada saat terjadi Perang Dunia Kedua. Para bangsa Timur Tengah mengikuti paham yang tertulis dalam Al-A'mal Al-Kamilah dari Jamal al-Din Afghani yang kemudian berkembang menjadi gerakan untuk mempersatukan umat Islam dalam satu naungan negara Islam atau kekhalifahan. Gerakan pan-Islamisme ini banyak mempengaruhi rasia nasionalisme untuk memperoleh kemerdekaan di banyak wilayah Islam seperti Turki, Mesir, India, hingga ke Indonesia. Pemikiran Afghani kelak mengilhami gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir sampai sekarang. Tugasnya adalah silahkan kalian lihat kembali presentasi tersebut dari awal, kemudian rangkum. Karena materi ini akan tetap bermanfaat sampai di kemudian hari. Karena biasanya di dalam ujian sekolah akan ada materi dari kelas 10, 11, dan 12. Dan salah satunya tentang paham-paham besar di dunia. Ingat, silahkan rangkum, lalu kemudian di-upload di e-learning. Oke, demikian materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Ingat, jadilah pelaku dan pembuat sejarah di dunia.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.